Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Mawaddah, NPM 19140029. Saya dari Prodi PGSD 4A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan dampak negatif globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana kegiatan, keputusan, dan kejadian di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu dan masyarakat. Dampak negatif globalisasi yang saya pilih adalah satu, kerusakan lingkungan. Pada era globalisasi saat ini, kerusakan lingkungan menjadi perhatian yang serius. Kerusakan lingkungan berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia dan akibat peristiwa alam. Dampak negatif globalisasi dari kerusakan lingkungan adalah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seperti banjir akibat pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, tanah longsor, pencemaran udara karena menggunakan kendaraan pribadi, pemanasan global, pembuangan limbah pabrik, kerusaknya habitat hewan, dan kondisi cuaca yang tidak normal ataupun teratur. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari kerusakan lingkungan adalah: 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ke sungai ataupun parit. 2. Melakukan tebang pilih pohon dan menanam benih untuk pohon baru. 3. Melakukan penghijauan ataupun reboisasi. 4. Mendaur ulang barang atau sampah untuk menjadi barang berguna dan menimbun sampah organik untuk dijadikan pupuk. 5. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke lingkungan. 6. Mengurangi pemakaian kendaraan jika tidak diperlukan. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian hewan dan ekosistem laut. Dampak negatif globalisasi kedua yaitu permainan tradisional dan modern. Permainan tradisional merupakan permainan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam permainan tradisional, kita belajar mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Permainan tradisional yang dimainkan di luar ruangan melatih kerjasama, kekompakan dalam kelompok, dan komunikasi dengan teman. Permainan tradisional biasanya menggunakan media yang berasal dari alam. Dengan itu, secara tidak langsung mendekatkan diri pada alam sekitar dan bisa mencintai lingkungan. Dampak negatif permainan tradisional adalah lupa waktu dan memungkinkan terjadinya cedera jika dimainkan secara berlebihan tanpa pengawasan orang tua. Tetapi akibat dampak globalisasi, munculnya kecanggihan teknologi mulai menggeser posisi permainan tradisional, sehingga muncullah permainan modern yang hanya dimainkan melalui gadget, tidak bertemu secara langsung, tidak terlatih komunikasi, dan cenderung bermain sendiri, membuat si pemain malas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, yang berdampak negatif terhadap kecanduan, ketergantungan, pemborosan, kasus kriminal atau penipuan, merusak kesehatan, mengganggu konsentrasi belajar, dan perkelahian antar si pemain yang bersaing yang dapat menimbulkan emosi. Solusi yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari permainan tradisional dan modern adalah: 1. Harus adanya pengawasan dari orang tua. 2. Membuat batas waktu untuk bermain. 3. Menyibukkan diri dengan beraktivitas di luar rumah dan mencari kegiatan selain bermain game. 4. Lebih dekat dengan keluarga seperti melakukan hal-hal yang menyenangkan. 5. Memperkenalkan kembali permainan tradisional agar lebih menjadi menarik bagi anak. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa bermain game terlalu lama ataupun terlalu sering dapat menyebabkan mata lelah, kurang istirahat, tidak mempunyai teman, dan nilai belajar akan turun. Dampak negatif globalisasi ketiga yaitu kenakalan remaja. Pada era globalisasi saat ini, penyimpangan kenakalan remaja semakin marak terjadi seiring berkembangnya zaman. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku anak remaja yang disebabkan karena faktor internal yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, faktor eksternal yaitu faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan seperti kurangnya kasih sayang orang tua, tidak mematuhi peraturan sekolah, melawan guru dan orang tua, bergaul dengan teman ataupun lingkungan yang tidak baik seperti ikut tawuran, pencurian, pelecehan seksual, dan kemajuan teknologi sebagai faktor kenakalan remaja. Dampak negatif kenakalan remaja tersebut sangat berimbas terhadap diri remaja itu sendiri dan masyarakat, karena remaja tersebut akan dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, masa depan yang suram, kriminalitas, pergaulan bebas, mengganggu ketertiban umum, merusak bangunan milik umum, menggunakan obat-obatan terlarang, dan dapat mempengaruhi orang lain. Untuk itu, solusi yang dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dari kenakalan remaja adalah: 1.
Peran orang tua sangat penting untuk memberikan kasih sayang terhadap remaja, membekali ilmu agama sejak dini, melakukan pengawasan yang tidak bersifat mengekang dan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, serta nyaman bagi remaja. 2. Menambahkan nilai-nilai moral dan pendidikan dalam diri seorang remaja. 3. Pihak sekolah memberikan bimbingan kepribadian kepada si remaja karena sekolah merupakan tempat kedua bagi remaja untuk menghabiskan waktu. 4. Seorang remaja harus mendapatkan figur orang-orang dewasa yang telah melewati masa remaja dengan baik dan memberikan motivasi ataupun dukungan. Dan yang terakhir, remaja harus memilih teman dan lingkungan bergaul untuk menghabiskan waktu melakukan hal-hal positif dan tidak menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang negatif. Baiklah, cukup sekian presentasi dampak negatif globalisasi dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.